Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup ini adalah pilihan. Kalimat ini benar, sekurang-kurangnya bagi kita umat pilihan Allah. Mengapa demikian? Karena Alkitab berkali-kali menuliskan hal tersebut. Antara lain di dalam Ulangan pasal 30, ayat 19 dan 20 yang berbunyi demikian. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut kepadanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Saudara, janji ini kepada umat Israel, bangsa Israel, tapi jangan lupa kita pun adalah Israel rohani, karena kita ada dalam Kristus. Karena itu janji ini juga berlaku bagi kita orang-orang Israel rohani. Janji yang lain lagi, kita lihat salah satunya, ada banyak saudara. Di dalam Yeremia pasal 29, ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, janji seperti ini ada banyak terdapat di dalam Alkitab. Tapi ingat, janji-janji ini bersyarat, saudara. Saya ulangi, bersyarat. Jadi tidak terjadi secara otomatis. Kalau kita melakukan syaratnya, baru janji ini Tuhan genapi. Apa syaratnya? Seperti yang tertulis di dalam Ulangan 30 ayat 20. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya. Berpaut itu artinya melekat. Jadi kalau kita mau hidup yang baik, hidup yang diberkati Tuhan, kita harus mendengar suara Tuhan, mengasihi Tuhan, dan melekat kepada Tuhan. Saudara, tapi dalam kenyataannya, kenapa ada banyak sekali anak Tuhan yang hidupnya menderita terus-menerus? Saudara, penderitaan memang diperlukan untuk menghancurkan karakter-karakter tabiat-tabiat duniawi kita, seperti kesombongan, iri hati, kebencian, egoisme, dan sebagainya. Tapi kalau terus-menerus penderitaan itu kita alami non-stop, saudara, bertahun-tahun tidak pernah berhenti, maka pasti ada sesuatu yang salah. Salah satunya kemungkinan adalah karena penderitaan itu tidak membuat kita bertobat sungguh, sehingga penderitaan itu terus berlangsung. Ibaratnya anak sekolah, saudara. Kita tidak pernah lulus dari sekolah karena kita tidak berhasil menyelesaikan pelajaran-pelajaran yang diberikan pada kita. Seharusnya penderitaan itu membuat kita meninggalkan keegoisan kita, meninggalkan kesombongan kita, meninggalkan karakter tidak mau mengampuni dan sebagainya. Tapi kalau kita tetap terus di dalam tabiat-tabiat duniawi, maka tidak heran kita tidak pernah lulus dari sekolahnya Allah, sehingga penderitaan itu terus berlangsung dalam hidup kita. Mari saudara, kita koreksi diri kita. Apabila demikian, mari kita bertobat sungguh. Sekali lagi, kehendak Tuhan sebagai Bapa kita, Dia ingin memberkati kita dengan kehidupan yang baik. Tuhan tidak menjanjikan kita kaya raya, tidak menjanjikan kita kehidupan yang luar biasa, tapi secukupnya Tuhan berjanji untuk mencukupi keperluan kita, untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita dalam hidup ini. Dan kalau itu tidak tercapai, maka salah satu kemungkinan, coba periksa diri saudara. Apakah di dalam sekolah kehidupan ini, ketika mengalami penderitaan itu tidak membuat saudara naik tingkat, meninggalkan tabiat duniawi, dan mempunyai tabiat-tabiat surgawi, yaitu karakter seperti Kristus, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Mungkin
karena saudara tidak mau belajar, tidak mau mengikuti pelajaran, dan tidak lulus-lulus dari pelajaran yang Tuhan berikan kepada kita dalam hidup ini. Mungkin itulah yang menyebabkan kita terus di dalam penderitaan. Mari kita periksa diri kita, dan bila demikian kita segera bertobat, segera naik tingkat, kita mulai mengalami karakter seperti Kristus, dan kita lihat Tuhan memberkati hidup kita. Haleluya. Amin.